Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, di antara prinsip dasar Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Allah dialah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur di alam jagat ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, yang satu-satunya kita ibadahi, dan kita tidak memperhambakan diri kecuali hanya kepadanya. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Al-asma'ul husna was-sifatul ula. Tidak akan mungkin sama dengan makhluknya, dan tidak ada yang serupa dengan Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia
sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana salat tidak akan dinamakan salat kecuali bersama dengan taharah. Maka ibadah kita tidak akan syah kecuali manakala didasari dengan tauhid. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan jelas padanya. Sebab kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kesyirikan akan menghapuskan semua amalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, andaikan kamu berbuat syirik, maka niscaya akan terhapus seluruh amalmu dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah apabila dicampuri dengan kesyirikan maka akan merusak ibadah tersebut dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun amal yang dia lakukan, sebanyak apapun ibadah yang dia kerjakan, sekalipun dia solat yang wajib maupun yang sunnahnya, sekalipun dia puasa yang wajib maupun yang sunnahnya, sekalipun dia haji tiap tahun, umrah tiap bulan, bersedekah dengan seluruh hartanya, akan tetapi kalau dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka amalnya diibaratkan di dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesyirikan adalah perkara yang wajib untuk kita waspadai. Kesyirikan, kata para ulama, taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang khusus milik Allah. Allah punya kekhususan yang tidak akan boleh disetarakan dengan makhluk dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala yang nampak maupun yang tersembunyi, segala yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, hanya Allah yang tahu, dan Allah merahasiakan ilmu itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan ini tertuang di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh." Milik Allah Subhanahu wa taala segala yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, dan kepadanya lah akan dikembalikan segala perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah
di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan kiamat itu tiba. Wa yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia pula yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim wanita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada yang tahu apa yang akan dia kerjakan keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha teliti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun jua yang tahu perkara gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi keesokan hari kecuali Allah. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami illallah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam rahim perempuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak satupun jua yang tahu apa yang terjadi di keesokan hari, apa yang dia usahakan di keesokan hari, di negeri mana dia akan meninggal, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamu mata ya'dil matar, tidak ada yang tahu kapan hujan turun. Illallah, hanya Allah yang tahu akan hal tersebut. Wa la ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah, dan tidak ada yang tahu kapan kiamat itu tiba kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala rahasiakan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan sampai keliru. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita beriman kepada segala yang gaib. Bahkan termasuk sifat dari sifat ketakwaan, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Akan tetapi yang tahu perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, ketika ada yang menyatakan bahwa dia tahu dan bisa meramal nasib masa depan manusia, dia bisa melakukan ramalan-ramalan masa yang akan datang, lancang mendahului ilmunya Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya darinya. Jangan sampai datang kepada mereka, jangan sampai datang kepada dukun, paranormal, tukang ramal, tukang sihir, mereka yang mengaku tahu di mana tempat-tempat barang yang hilang, mereka yang mengaku tahu apa isi hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan hal tersebut kepada umatnya. Jangankan percaya kepada mereka, datang dan sekedar bertanya kepada mereka, salatnya tidak diterima. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Barang siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal yang mengaku tahu perkara gaib, maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Dia datang dan bertanya kepada dukun tersebut, solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, hukum orang yang datang dan bertanya. Adapun kalau dia benarkan ucapan si dukun,
Adapun kalau dia benarkan ucapan tukang sihir tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan au arrafan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, yang dia mengaku tahu perkara gaib, tukang sihir, lalu dia bertanya dan membenarkan ucapannya, maka dia sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, jangan sampai tertipu dengan penampilan dukun yang seolah berpenampilan seperti seorang muslim. Jangan sampai tertipu dengan seorang dukun yang mungkin mereka pernah mengabarkan sesuatu yang benar. Ketahuilah jamaah sekalian, Rasul pernah ditanya tentang hal tersebut, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa manusia, kata Aisyah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kuhan, tentang dukun-dukun. Maka Rasulullah bersabda, innahum laisu bisyai', sesungguhnya mereka tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisyai' fayakunu haqqa. Ya Rasulullah, mengapa si dukun itu dia terkadang mengabarkan suatu berita dan benar adanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuhal jinni fayuqarqiruha fi uduni waliyihi kaqarqaratid dajjajah fayakhlituna fiha akthar min mi'ati kadbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebenaran yang diucapkan oleh lisan si dukun, sungguh itu adalah apa yang dicuri oleh jin. Kemudian jin tersebut membisikkan kepada dukun tersebut seperti kotekan ayam betina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita tersebut mereka campurkan dengan lebih dari 100 kedustaan. Itulah hakikatnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang dukun, tukang sihir, tukang ramal atau yang semisal dengan itu, mereka terkadang bekerja sama dengan jin, mereka terkadang bekerja sama dengan syaitan untuk menyesatkan akidah umat Islam, untuk menyesatkan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari bahaya syaitan yang akan merusak akidah muslimin, yang akan menjadi musuh buyut-buyutan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya syaitan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tak mampu melihatnya. Maka Allah tegaskan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Maka jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin
zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jal an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha as-salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.